Oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa. Saat ini kita ada dalam acara Parenting Group virtual TK Kristen Ebenezer Manado hari Jumat tanggal 27 November tahun 2020. Kami atas nama pimpinan dan guru mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara Parenting Group saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan memulaikan kegiatan Parenting Group. Namun sebelumnya, Miss Golda akan informasikan kepada Bapak Ibu ketika memulaikan kegiatan ini. Nanti ketika kita akan memulaikan kegiatan ini, mohon mikrofon Bapak Ibu. Nanti ketika pada sesi tanya jawab, apabila ada pertanyaan Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh mengaktifkan mikrofon atau langsung mengetik pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Bapak Ibu sekalian, mari kita memulaikan acara ini. Diundang kita semua untuk menyanyi bersama-sama pujian In Moment Like This yang akan di-share oleh host. Dipersilakan. Kita nyanyi bersama-sama In Moment Like This. Moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. See, Pada pagi hari ini akan dibuka dengan doa, dan doa buka diminta kesediaan oleh Misyane. Kepada Misyane dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kegiatan hari ini kita akan buka dengan doa. Mari berdoa. Kami bersyukur atas kasih sayang yang Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang diberikan Tuhan bagi kami.
Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, guru-guru, dan orang tua murid, mulai dari kelas KB, TKA, TKB. Kami berkumpul bersama-sama mengikuti kegiatan parenting secara online. Tuhan, berkati kegiatan ini mulai dari awal sampai pada akhirnya, biarlah boleh dapat berjalan dengan baik. Berkati setiap alat-alat yang kami pakai, yang kami gunakan saat ini. Tuhan memberkati agar dapat berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati juga evangelis Anneke Oros sebagai pembicara pada saat ini. Tuhan memberikan hikmat bijaksana agar dapat membawakan materi dengan baik. Roh Kudus yang akan memakai, yang akan menuntun evangelis Anneke Oros, biarlah materi yang akan disampaikan bisa berguna, bermanfaat, dan dapat membantu para orang tua ketika membimbing anak-anak dalam pembelajaran di rumah secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Kami Shana diucapkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kegiatan parenting group saat ini bertujuan untuk mengedukasi Bapak Ibu sekalian, kita semua menghadapi tantangan zaman dalam karakteristik pandemik saat ini. Sehingga kita perlu diperlengkapi dengan materi yang pada saat ini mengambil tema mengatasi stres pada saat pandemik. Bapak Ibu sekalian, pembicara kita pada saat ini adalah kami sebut dengan kasih evangelis Anneke Tilaar Oro, dan saya akan membacakan sedikit profil dari pembicara kita saat ini, yaitu yang biasanya kita sebut dengan panggilan Miss Norce. Miss Norce adalah gembala Unitea yang ada di persekolahan Yayasan Ebenezer saat ini. Demikian, dan saat ini kita akan masuk dalam pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh yang kami sebut dengan kasih evangelis Miss Norce Tilaar. Kepada Miss Norce, dipersilahkan. Oke. Selamat pagi semua. Selamat berjumpa lagi di dalam acara parenting group yang memang biasa kita di TK Kristen Ebenezer lakukan. Parenting group kali ini kita memberi tema mengatasi stres dalam masa pembelajaran online. Mengatasi stres dalam masa pembelajaran online. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk terus belajar dan belajar Tuhan demi pendidikan anak-anak didik kami. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir di sini bersama kami dan menolong kami semua. Memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan teman-teman guru sekalian, mengatasi stres di masa pembelajaran online. Situasi yang kita hadapi sekarang yaitu situasi yang mendadak, ya. Mengatasi mendadak dan hal-hal yang mendadak itu memang bisa memicu stres. Terus dalam situasi yang terjadi mendadak ini bukan hanya terjadi bagi guru, bagi orang tua, juga bagi anak didik, para siswa. Mereka para siswa nggak boleh ke sekolah, harus belajar dari rumah. Nah, mereka ke sekolah, kepengen lihat sekolahnya, mungkin juga mereka kepengen ketemu temannya, tapi sudah nggak boleh. Dan itu terjadi tanpa persiapan, tanpa pengumuman panjang lebar, mendadak nggak boleh. Bagi anak-anak itu sesuatu yang bisa saja menimbulkan stres. Bagi orang tua,
Orang tua juga mendadak banyak yang tidak boleh ke tempat kerjanya, harus bekerja dari rumah. Tapi juga yang lebih lagi adalah mendadak orang tua itu mesti jadi guru bagi anaknya, ya, mendampingi anak-anak, terutama bagi anak-anak TK, dan mungkin kalau kelas 1 dan 2 SD juga masih seperti itu. Itu yang dihadapi. Kemudian orang tua harus mendampingi anak-anak. Orang tua juga harus belajar bagaimana mengajar anak-anak untuk berada di hadapan alat-alat elektronik, mendengarkan gurunya. Dan juga bagi guru, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, guru mendadak harus bisa mengajar lewat alat-alat elektronik. Harus bisa membuat bahan ajar yang ditampilkan secara menarik bagi anak didik lewat alat elektronik. Pada waktu permulaan di akhir bulan Maret sampai bulan April, saya tidak tahu apakah itu berlangsung sampai sekarang, guru-guru itu ada yang nanti tidur jam 3, Ibu Bapak. Karena apa? Bukan karena mereka nggak bisa tidur, sekadar nggak bisa tidur, tapi mereka ingin membuat tampilan bahan ajar itu semenarik mungkin bagi anak mereka. Kita sambil juga belajar bagaimana caranya ini. Lalu masing-masing guru sendiri-sendiri ada di rumah. Jadi kalau misalnya berdampingan ada di sekolah, mungkin itu lebih gampang. Tapi ini masing-masing guru ada di rumah, lalu dia bergumul sendiri untuk membuat bahan ajarnya. Bahkan ada guru-guru yang 3 baru tidur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, situasi ini bukan situasi yang menyenangkan. Tapi situasi ini adalah situasi yang dihadapi seluruh dunia, bukan cuma kita di sini. Tapi semua orang menghadapi situasi yang seperti ini. Situasi yang mendadak, di mana semua harus dilakukan di dalam bidang pendidikan, harus dilakukan secara online. Oleh sebab itu, masuk di akal kalau ada stres, kalau ada yang mengalami stres. Saya juga waktu baru mulai harus memberitakan firman Tuhan, ya, memimpin ibadah lewat alat elektronik secara online. Bagi saya juga bukan hal yang mudah. Saya juga kadang-kadang deg-degan begitu, ya. Itu kan deg-degan itu kan salah satu ciri, salah satu tanda dari stres. Saudara-saudara, stres itu adalah reaksi tubuh yang kita alami pada waktu kita mengalami ancaman, tekanan, ya, atau perubahan. Jadi reaksi badan kita itu terhadap tekanan yang kita hadapi, terhadap ancaman yang kita alami, terhadap perubahan-perubahan yang kita hadapi, tekanan ancaman itu menyebabkan badan kita itu bereaksi, dan reaksi itulah yang kita sebut dengan stres. Jadi pada waktu pembelajaran online mulai dilakukan, ada guru yang stres, ada murid yang stres, dan ada orang tua, ada banyak orang tua yang stres. Karena perubahan yang terjadi, karena tekanan-tekanan yang harus dilakukan, yang terjadi karena, mesti online, mesti bisa lewat alat-alat elektronik. Belum lagi ada yang alami, HP yang ada padanya itu nggak bisa dipakai untuk Zoom misalnya. Jadi bagaimana bisa beli yang baru, ya, yang bisa sampai bisa menikmati mengajar anak didik dengan baik. Ada beberapa guru lalu bergumul harus beli, mau nggak mau harus beli HP yang baru atau laptop yang baru. Semua ini menimbulkan stres. Jadi kita semua mengalami apa yang dikatakan stres. Nah,
situasi-situasi itu menimbulkan reaksi dari badan kita, lalu reaksi-reaksi itu seperti misalnya deg-degan ya, mendadak denyut jantung kita mendadak cepat ya. Kemudian kadang-kadang nafas kita menjadi tidak teratur. Lalu kemudian bisa mendadak makan teratur, tapi kok bisa sakit mah, ya, gangguan sakit mah. Itu semua gejala kalau kita sedang mengalami stres, diare, ada makan bagus-bagus, semua bersih, mendadak kita diare, sebentar-sebentar ke toilet, sebentar-sebentar ke toilet. Ya. Itu tanda-tanda dari stres, ya. Atau otot-otot menjadi kaku, mendadak bagian belakang leher kita itu menjadi kaku, ya. Ada bagian-bagian dari badan kita jadi kaku, tekanan darah meningkat, ya. Orang kalau stres, tekanan darah bisa meningkat. Yang paling banyak dialami adalah itu gangguan pencernaan, ya, mah dan diare. Guru juga mengalami itu waktu baru mulai belajar mengajar dari rumah, mempersiapkan bahan-bahan ajar, banyak yang mendadak sebentar ke toilet, dan saya yakin juga mungkin orang tua mengalami hal itu. Dengan kata lain, stres itu dapat melemahkan daya tahan tubuh kita. Jadi ada bayi-bayi di rumah, mari kurang kaget, rupa somo batuk, rupa somo beringus, rupa torampe badan jadi tidak enak, mendadak ya pengen badan rupa mau demam, mari laba-labanya ada panas. Nah itu semua ciri-ciri dari orang yang sedang mengalami stres. Itu secara fisik, bisa juga secara emosi, menjadi moody, bentar-bentar senang, bentar-bentar tadi dia senang-senang ya, sekarang dia muka susah. Kita bisa mendadak berubah dari senang tanpa kita tahu alasannya apa, mendadak kok rasa susah, atau mendadak kok takut. Nah itu secara emosi bisa terjadi kalau orang stres. Lebih lagi menjadi mudah marah. Nah kalau orang tua stres kok jadi mudah marah, kasihan itu anak-anak. Tuh anak-anak kadang-kadang orang marah-marah tuh anaknya tahu apa yang orang marah, apa yang orang tua. Siapa nih mama marah-marah, nggak dijelasin, dia nggak ngerti. Lalu kakak mama marah-marah. Nah, anak juga nggak ngerti kalau mama lagi stres, ya. Nah, itu semua yang bisa kita alami. Murid bisa mengalami itu, orang tua, papa, mama bisa mengalami itu, tetapi juga kita begitu bisa mengalami itu. Nah, setiap anak juga bisa mengalami stres. Stres sebenarnya tidak selalu menimbulkan efek buruk. Jadi kadang-kadang waktu kita mesti belajar ini, mesti bisa bikin ini. Lalu kita menjadi agak tegang dan ketakutan. Tapi itu menjadi satu daya dorong supaya kita belajar, supaya kita melakukan yang terbaik, sehingga kita tidak ketakutan. Jadi semua diajar dengan baik. Kemudian kita mengalami lihat anak-anak juga bisa ada yang mendadak kok dia marah-marah, ya. Anak-anak yang biasanya anteng, biasanya diam, mendadak kok marah-marah. Nah, mungkin saja itu anak juga lagi mengalami stres. Kadang-kadang anak-anak itu dia mengalami sesuatu, tetapi dia tidak suka dengan apa yang dia alami, lalu dia marah-marah, tapi dia nggak bisa jelasin ke papa dan mamanya kenapa dia seperti itu. Ya, misalnya dia sebenarnya kepengen ke sekolah. Kenapa kita mesti belajar di rumah? Biasanya kok kepikir mesti pergi di sekolah.
dia nggak mengerti, dia nggak bisa jelasin juga bahwa dia tuh kepengen ke sekolah. Nggak semua anak bisa langsung tuturkan itu kepada papa atau mamanya. Lalu mendadak dia marah, mendadak dia mungkin nggak mau lagi berada di depan kamera. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kemudian kita lihat orang kadang stres, dan stres itu sebenarnya juga bisa saja menjadi makin hari makin besar, dan mungkin kita butuh pertolongan dokter. Tetapi stres itu juga bisa bersifat sementara. Kalau kita sudah mampu mengatasi kondisi yang kita hadapi yang tidak menyenangkan itu, dan itu bisa dilewati dengan baik, mungkin kita sudah bisa. Kalau itu karena kita nggak bisa melakukan pembelajaran lewat online, belum bisa belajar, itu kita stres. Lalu setelah kita belajar, kita berilmu, lalu sudah bisa, nah stres itu berlalu. Itu juga dengan anak-anak. Waktu permulaan mungkin dorang marah-marah, kayak dorang yang nggak bisa pergi sekolah, tapi lama-lama situasi membuat mereka mengerti, orang tua juga menjelaskan, lalu lama-lama dia menjadi biasa lagi. Itu yang disebut stres itu sifatnya sementara. Oleh sebab itu, kita perlu cepat-cepat belajar bagaimana mengatasi stres. Karena kalau nyanda, dia akan berlarut-larut, lalu kemudian kita membutuhkan dokter kalau sudah keterlaluan, ya, sudah berlarut-larut. Nah, bagaimana mengatasi stres? Pertama-tama kita harus hadapi fakta ini. Kita harus terima, ya. Kita mudah menghadapi sesuatu kalau kita sadar, atau kalau kita dengan hati yang lapang, tentu dari kekuatan dari Tuhan, ya, menerima ini fakta yang harus kita hadapi. Misalnya pandemi ini membuat kita harus tinggal di rumah, kemudian anak-anak harus belajar secara online. Jadi kita hadapi, kita terima. Oke, seluruh dunia menghadapi situasi ini, jadi saya juga akan menghadapi masalah ini. Kemudian, jadi pertama kita harus belajar menghadapi apa yang memang terjadi seperti saat ini. Lalu saat ini yang kita harus hadapi kehidupan new normal, ya. Ada orang-orang yang siapa sih mesti pakai masker, nggak bisa seperti itu. Waktu kita lihat ini, kita hadapi ini new normal. Memang terang mesti mengada. Jadi hadapi fakta dan terima fakta itu dengan hati yang lapang. Oh, orang kita mesti belajar itu new normal, hidup dengan gaya new normal. Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian karena terjadi new normal ini, karena terjadi pandemi ini yang melanda seluruh dunia, dan kita harus menerima ini new normal ini, maka kita juga perlu memiliki perubahan gaya hidup, ya toh? Perlu memiliki perubahan gaya hidup. Misalnya biasa orang apa-apa ke mall. Nah, sekarang kan sudah bisa. Biasa kalau mau mengajar di sekolah, kalau mau anak-anak mau belajar ke sekolah. Sekarang nggak bisa. Nah, itu perubahan gaya hidup harus terjadi. Jadi kita harus jadwalkan lagi kehidupan kita, harus mengatur lagi kehidupan kita. Karena kalau kita tidak mengatur, mendadak menghadapi hal yang baru ini, bisa membuat kita menghadapi hidup ini kacau balau. Nah, keadaan yang kacau balau ini itu yang menyebabkan stres. Salah satu penyebab stres itu kacau balau ini, ya. Jadi kita perlu menghadapi, menata kembali gaya hidup kita. Jadwalkan kembali gaya hidup kita. Misalnya secara teratur.
Nah, misalnya seperti ini. Kita membiasakan diri berolahraga. Ya mungkin sekarang di rumah kan belum boleh olahraga di luar rumah. Jadi berolahraga secara teratur. Kemudian tidur yang cukup. Kalau kita tidur cukup, kita punya badan kuat untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu jam tidur, jam bangun itu harus teratur. Ya. Apalagi ini bagi anak-anak kita, anak didik kita, itu sangat penting. Disiplin hidup, keteraturan hidup itu dimulai dari jam tidur, jam bangun yang teratur. Kalau dorang jam tidur dan jam bangun teratur, dorang akan mulai belajar itu keteraturan hidup, disiplin hidup. Nah, ini menghindari banyak hal yang bisa menyebabkan kita stres, yang bisa menyebabkan anak-anak stres, orang tua stres, karena tidak ada, karena ketidakteraturannya hidup kita. Hari ini bangun jam 5, besok bangun jam 7. Nah, tentu saja untuk mengatur jam bangun ini, itu contoh orang tua. Ya. Karena saya sih mempunyai prinsip, walaupun sekarang orang belajar online, tidak ke sekolah, tapi itu anak-anak ke jam bangun harus sama dengan kalau dorang ke sekolah secara offline. Kan kalau TK mulai belajar jam 8. Oleh sebab itu, paling lambat dorang sudah tiba di sekolah sebelum jam 8. Kalau misalnya setengah 8. Berarti kalau dia ke rumah dekat, maka kira-kira jam 7 dia sudah harus selesai semua dan sudah harus menuju ke sekolah. Dengan kata lain, kira-kira jam 6 dia sudah mesti bangun. Kira-kira jam 6 paling lambat setengah 7 dia mesti bangun. Jadi walaupun sekarang secara online mungkin anak-anak kita mulai belajar jam 8, kadang-kadang jam 9, tapi saya usul biasakanlah anak-anak bangun sama seperti mereka akan sekolah waktu secara offline, akan pergi ke sekolah. Karena ini kan nanti di kemudian hari kan akan sekolah secara offline, walaupun mungkin perlahan-lahan gantian ada shiftnya, tapi tujuan adalah pada suatu waktu anak-anak akan pergi ke sekolah. Nah, kalau dorang suka biasa nanti bangun jam 7, nanti bangun setengah 8, itu sangat susah untuk merubah kebiasaan itu. Itu akan menetap. Jadi orang susah kasih bangun pada orang. Oleh sebab itu saya usulkan jam bangun anak itu tetap sama tatkala mereka harus pergi ke sekolah. Jadi dorangnya tidak akan terlambat dan mereka akan menikmati. Buatlah itu bukan mesti tidur. Nah, bukan seperti itu. Tapi buatlah jam tidur itu menyenangkan. Yuk, orang tidur yuk, misalnya seperti itu. Nah, sebelum tidur, kalau dulu saya sempat sebelum tidur itu saya bacain cerita Alkitab. Satu cerita dia supaya tidak lama. Nah, karena mereka akhirnya gemar mendengar cerita itu, sementara mendengar cerita kan sudah semua rasa ngantuk, sudah tidak lama lagi tidur. Itu contoh bagaimana membuat jam tidur itu menyenangkan. Jadi kita ciptakan situasi yang menyenangkan sehingga mereka tidak merasa bahwa jam tidur yang tepat itu hukum buat mereka, ya. Bukan cuma secara aturan, tapi hukum, seolah-olah terpaksa mesti begitu, ya. Nah, demikian juga bangun, karena online-nya jam 8 mulai, anak bangun jam 7 misalnya. Kalau nanti sekolah, kalau dia SD itu terlambat, karena kalau SD itu kan jam sekolah itu jam 7, jadi harus sebelumnya. Maka kita membangun kebiasaan tidur dan juga kebiasaan bangun tidur secara teratur. Keteraturan ini akan membentuk anak menjadi anak yang tidak mudah stres karena teratur. Karena kalau tidak teratur, barangkali dia sudah bangun, mama semua begini, cepat, dia semua. Nah, itu salah satu membuat
baik ibu maupun anak menjadi stres karena tergesa-gesa. Oleh karena tidak teratur dia jam bangun. Itu kok anaknya tadi malam tidur lat. Semua marah-marah. Jadi itu gaya cepat sholat. Itu tergesa-gesaan itu akibat ketidakaturan, dan itu salah satu penyebab stres, baik bagi anak maupun bagi orang tua. Jadi marilah kita mulai mengatur. New normal itu bukan hanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi juga bagaimana membentuk jam bangun, jam tidur anak supaya teratur sekalipun masih di dalam kegiatan belajar online. Nah, demikian juga jam makan. Jam anak makan itu ya tergantung tiap keluarga. Dia mau tetapkan jam 11, mau tetapkan jam 12, mau tetapkan jam 1, tergantung situasi keluarga. Tapi range waktu itu misalnya jam 11 sampai jam 1. Jadi itu jam makan itu jangan melebihi itu jam yang tentukan antara jam 11 sampai jam 1. Jadi paling cepat jam 11, paling lambat jam 1. Di antara itu jam makan. Jadi anak setahu itulah jam makannya. Jadi kalau jam makan bagi saya bukan berarti nanti solapar baru makan. Kalau nanti solapar baru makan, kalau orang baru habis jajan, orang masih kenyang. Lalu akhirnya makannya sebenarnya mesti jam 12 atau jam 1, jadi jam 2, jam 3. Itu bagi kesehatan tubuh juga tidak bagus. Dan itu juga akan menjadi pemicu stres. Karena apa? Nanti satu waktu orang mesti cepat, tuh mama sama bilang begini, cepat makan cepat. Nah, ketergesa-gesaan dalam makan supaya cepat itu juga menimbulkan gangguan kesehatan, dan itu juga menimbulkan stres baik orang tua maupun anak. Saudara-saudara, bapak dan ibu yang dikasih kita, ini bisa terjadi kalau bapak dan ibu itu tidur teladan. Ya. Nah, dulu saya caranya supaya anak bisa tidur, saya ikut tiduran dulu. Tapi karena itu saya sudah lakukan dari mereka masih bayi, maka cepat sekali mereka tidur. Sudah mereka tertidur, saya bangun dan saya leluasa melakukan kegiatan saya di malam hari karena anak-anak sudah tidur. Seperti itu. Jadi mereka harus jangan ayo tidur, anak-anak tidur, ini jam tidur. Papa dan mama ngobrol di luar, nonton. Sudah, berhenti nonton. Tidur, mari papa dan mama masih. Jadi kalau baru mau mulai, itu pengorbanan dari orang tua. Ya. Jadi waktu bilang mari tidur karena mau mulai, kita juga stop nonton. Tutup dulu. Ajak tidur dulu dengan anak. Itu lama-lama terbiasa, anak-anak 10 menit kemudian sudah tertidur. Dan kita sudah leluasa melanjutkan tugas kita, mau baca, mau nonton, dan sebagainya. Memang itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan, Ibu Bapak. Tapi itu pembentukan karakter yang nanti akan membuat dia berhasil di kemudian hari. Jadi dia akan menjadi anak yang teratur di dalam hidupnya, yang teratur di dalam gaya kerjanya. Dia menjadi pegawai yang teratur. Aturan hidup ini menjauhkan kita yang membuat seseorang mudah stres itu tidak teraturan, termasuk di dalamnya meja belajar. Ajar itu anak tata di meja belajar supaya rapi dari kecil. Selesai belajar bagus-bagus, tapi tentu bukan dengan cara atur ini, coba nih dia begini, coba ini berantakan, bukan seperti itu. Lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, ciptakan situasi yang menyenangkan bagi anak itu untuk membuat mejanya teratur. Mungkin kita punya meja juga, kita atur dari bagus, lalu kita bilang, aduh mama meja sebagus, terus ada meja dan bagaimana? Nah, mari mama bantu nih, mulai dan begitu, mama bantu supaya atur bagus. Lama-lama dia sendiri tahu, gak enak kalau dia meja berantakan.
Kalau meja berantakan, dia juga belajar berantakan. Di kemudian hari dia bisa menjadi seorang guru yang berantakan. Ya. Jadi kita orang tua itu mendidik anak untuk di kemudian hari dia tidak selalu atau tidak mudah mengalami stres. Nah, gitu. Kadang-kadang itu orang sebiar kurang kehidupan sehingga anak-anak juga menjadi mudah stres di kemudian hari karena kita tidak melatih mereka. Kalau belajar matematika, ya, satu minggu orang belajar, orang so tahu. Tapi itu pembentukan karakter itu seumur hidup. Itu perjuangan orang tua seumur hidup. Nah, jangan sekarang hal yang mudah untuk membangun karakter Kristiani yang baik. Misalnya keteraturan hidup. Itu mulai dari orang tua. Saya ingat waktu saya masih aktif mengajar, ya. Kami biasanya di sekolah itu hari Senin sesudah upacara bendera ada pengumuman begini. Anak-anak, siapa yang kemarin ke sekolah minggu lalu nanti waktu semua masuk kelas ada beberapa anak yang nangis, anak TK, anak kelas 1, kelas 2 ada yang nangis terus. Terus gurunya tanya, "Dek, kenapa nangis?" Terus dia bilang, "Saya suka ke sekolah minggu, tapi saya nggak bisa." "Kenapa nggak bisa?" "Saya sudah bangun, papa mama saya belum bangun. Saya mau cari baju, saya nggak tahu yang mana. Terus ke sekolah minggu siapa yang nganter? Papa mama belum bangun." Aduh, kasihan ya. Sampai kalau saya tanya anak itu, kalau dia anak orang Kristen, kita panggil orang tuanya. Tapi kalau dia anak non-Kristen, kita hubungi guru sekolah minggunya. Bagaimana caranya kalian untuk bisa menjemput anak itu? Sehingga ada banyak anak dengan tertolong ya di masa itu. Itu yang kita lakukan. Nah, itu membutuhkan untuk jadi anak so bangun, jadi papa dan mama kasih yang belum bangun. Nah itu tanpa sadar ibu bapak kita membentuk anak-anak yang tidak teratur. Nah itu membuat anak-anak di kemudian hari menjadi anak-anak yang gampang stres. Kalau stres lama-lama dia jadi sakit-sakitan. Nah, kalau sesudah itu kita lihat lagi apa yang harus dilakukan untuk ada stres. Ya. Kalau kita sudah mengatur jadwal hidup yang teratur tanpa pertolongan Tuhan, kita enak banget. Ya. Kita manusia lemah, kita butuh Tuhan. Kita perlu memiliki tujuan hidup dan tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kan hari-hari ini kita akan mulai menghadapi perayaan Natal, merenungkan kembali kenapa Tuhan Yesus lahir. Raja di atas segala raja kok mau datang lahir di kandang lagi. Miliki tujuan hidup yang memuliakan Tuhan. Itu mulai dari orang tua. Kalau orang tua sudah punya tujuan hidup memuliakan Tuhan, gampang menularkan. Jadi kehidupan itu, karakter itu ditularkan. Nah sesuatu yang ditularkan jadi mudah daripada sesuatu yang diperintahkan. Ya. Jadi kita harus menularkan gaya hidup Kristiani yang memuliakan. Sehingga punya cara pandang hidup yang positif. Kalau negatif kan menghadapi pandemi. Aduh, siapa nih pandemi belum lewat? Aduh, siapa orang mesti pakai masker? Pandangan yang negatif. Tapi ya sudah, sekarang ini yang seluruh dunia begini harus baik-baik itu normalnya punya cara pandang yang positif. Itu karena kita punya tujuan yang mulia. Ibu bapak, jadi kalau kita mau menghindari stres, mulai dari pagi hari datang bersama.
Orang di sekolah, kita di sekolah begitu. Sampai saat ini secara online juga mengadakan morning devotion sebagai pernyataan bahwa kami guru-guru nggak mampu hidup, nggak mampu mengajar kalau tanpa Tuhan. Jadi kita mengadakan morning devotion walaupun secara online. Kita cari Tuhan di pagi hari sebelum kita mengajar anak didik kita, supaya Tuhan yang membackup kita, menolong, menguatkan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang selalu siap sedia menolong kita. Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lega itu gimana sih? Tadinya ini dada sesak, kakek so bisa bernafas bagus-bagus. Oh, lega. Tadinya ada bembeng-bembeng barang berat. Oh, ada orang bilang, mari taruh sini Jo, nanti kita yang bawa. Waktu orang taruh, aduh lega. Ya. Ada kelegaan. Tuhan sudah janjikan hidup yang lega buat kita. Tapi Tuhan bilang, marilah kepadaku. Datang pada Tuhan. Orang mau datang pas apapun dalam menghadapi pandemi ini, dalam menghadapi pergumulan, akibat-akibat dari pandemi yang kita hadapi, belajar online, nggak ada yang bisa tolong, kecuali orang datang ke Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Dan Tuhan sedia penolong. Besok pagi selalu, marilah kepadaku. Tuhan setiap hari, setiap saat kata, marilah kepadaku. Dalam bahasa hari-hari, mari datang buat kita. Kita mau tolong Pak Ngoni. Kalau Ngoni rasa letih, lesu, karena ini pembelajaran online, ya, rasa beban berat karena akibat pandemi, ada pekerjaan yang nggak bisa dilanjutkan, penghasilan menjadi kurang. Tuhan Yesus bilang, mari datang buat kita. Ya, maka kita perlu datang ke Tuhan. Di dalam menghadapi pendidikan anak-anak kita secara online pun perlu datang. Dan Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan yang janji memberikan kelegaan. Kemudian firman Tuhan juga di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, ya, dikatakan begini, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Serahkanlah segala khawatirmu, termasuk kekhawatiran karena harus mengajar anak-anak, mendampingi anak-anak, mungkin harus membeli laptop yang baru buat anak-anak, ya, belum cukup doi, belum cukup dana kita begitu juga guru-guru. Tuhan bilang serahkan Pak Tuhan, dan Tuhan bilang serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, kepada Dia, bukan kepada yang lain, tapi kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab Tuhan yang memelihara kita, yang bisa membuat kita kuat menghadapi pandemi ini, yang bisa membuat kita bebas dari stres, lega menghadapi semua pergumulan yang ada. Mungkin situasi belum berubah, ya. Beban berat itu mungkin belum diangkat, tapi karena kita serahkan ke Tuhan, maka firman Tuhan bilang, Dia yang memelihara kita. Artinya orang nafas, orang sehat karena Tuhan. Orang bisa cukup makan, cukup pakai karena Tuhan. Orang mampu mendidik anak-anak kita walaupun membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Secara egois, orang ingin cepat-cepat tidur, cepat-cepat nonton, bebas. Tapi ada anak-anak, tolong pada orang. Korbanan dari orang tua, melepaskan dulu beberapa kepentingan diri untuk mendidik anak-anak. Dan itu dia
Tuhan janji, Tuhan yang pelihara kita. Maka kalau kita datang, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terutama bagi yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah bertobat, dia sudah menjadi anak Tuhan, tentu Tuhan Bapa kita memelihara kita. Sudahkah setiap kita pernah mengalami datang kepada Tuhan, bertobat, mengatakan Tuhan aku butuh Engkau, aku mau buka hatiku, aku mengaku aku orang berdosa, aku mau terima Tuhan di dalam hati, dan Tuhan masuk di dalam kita. Maka kita ada kekuatan, kita akan selalu bersandar kepada Tuhan. Satu usul, milikilah waktu berdoa bersama Tuhan. Apa sih itu berdoa? Berdoa itu bukan memaksa Tuhan untuk ikut orang mau. Bukan. Berdoa itu adalah menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Adalah memohon petunjuk dari Tuhan. Bagaimana sih caranya kita mau didik sampai anak? Jadi meminta petunjuk dari Tuhan supaya orang tahu apa yang Tuhan mau. Itu yang orang beki. Bukan minta orang datang ke Tuhan dan orang permohonan Tuhan tanda tangan juga kemari. Kabulkan akan Tuhan. Bagi orang yang di dalam Tuhan dia tahu apa yang semua yang kita meminta supaya Tuhan tolong pasti itu. Menyerahkan segala kuatir kepada Tuhan dan menikmati pemeliharaan Tuhan pasti orang alami. Karena itu semua adalah firman Tuhan. Maka milikilah waktu berdoa bersama dengan Tuhan. Milikilah waktu berdoa dengan anak-anak. Tanya Pak anak-anak itu. Nah, anak ingin mau berdoa apa? Ya. Jadi mereka mungkin curahkan isi hati kepada papa mama dulu, lalu sama-sama curahkan itu kepada Tuhan. Lalu sebagai contoh papa mama juga bisa bilang Pak anak-anak. Nah, doakan esok papa mau pergi kerja supaya Tuhan tolong. Jadi saling ada persekutuan mulai dari rumah. Rumah kita dijadikan rumah doa bagi kita dan bagi anak-anak kita. Jadi rumah doa. Bukan cari-cari itu rumah doa di sana. Tetapi ciptakanlah keluarga rumah tangga. Rumah kita menjadi rumah doa. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Tolonglah setiap kami Tuhan, agar kami mampu menghadapi masa pembelajaran online bagi anak-anak kami. Baik kami orang tua maupun kami guru, kuatkan kami. Biarlah kami juga datang kepadamu Tuhan, menyerahkan semua keletihan, beban berat kami kepadamu. Agar supaya kami dapat menikmati kehidupan bebas dari stres. Menjadi sehat di dalam Engkau, sehat secara jasmani, dan juga sehat di dalam kerohanian kami. Berkati orang tua, berkati anak didik kami, berkati kami guru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kami Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah pemaparan materi oleh Miss Norce. Dan saat ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Dan disilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk boleh ketikkan pertanyaan Bapak Ibu yang ada, atau mungkin yang ingin bertanya secara langsung boleh mengaktifkan mikrofon dan boleh langsung bertanya kepada Miss Norce. Disilakan kepada Ibu yang ingin bertanya. Jika pertanyaan, silakan Bapak Ibu mengetik di kolom chat ataupun boleh langsung aktifkan mikrofon dan
mengajukan pertanyaan. Sekali lagi, ada itu orang tua ya, Felicia Sanger. Ibu mau bertanya, saya unmute dulu. Oh, silakan. Selamat siang, Miss. Maaf, ini gambarnya nggak keluar di sini. Mungkin jadinya. Oh iya. Silakan, Mama Felicia untuk mengajukan pertanyaan. Ini Miss mau tanya, ini kan masa pandemi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kalau misalkan sampai tahun depan pandemi ini, namanya virus begini kan Miss, kita juga nggak tahu ini sampai kapan. Kalau anak-anak naik ke TKB, terus pandemi ini masih berlangsung, apakah sistem belajar secara online ini masih diterapkan di rumah, atau kalau misalkan dari sekolah sudah menetapkan bahwa anak-anak sudah bisa masuk sekolah, pergi ke sekolah, tapi kita sebagai orang tua masih ragu untuk membawa anak kita ke sekolah karena masih was-was nih, dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa melihat virus itu secara kasat mata kan Miss. Jadi apakah sekolah akan mempertimbangkan orang tua yang tidak mengizinkan anaknya pergi ke sekolah langsung, atau orang tua? Iya Bu, silakan. Apakah orang tua masih bisa menerapkan sistem belajar online anak-anaknya di rumah, atau harus tetap mengikuti peraturan dari sekolah, yaitu membawa anak ke sekolah. Tapi dalam pikiran orang tua masih, aduh ini kalau misalkan seperti anak kami yang masih TK, kalau misalkan kita nggak lihat di sana kan Miss, namanya anak TK, jangan-jangan mereka lihat ada masker temannya yang lucu, coba pinjam itu masker, aku tukar masker atau apa yang kita tidak tahu. Seperti itu Miss. Mohon dipertimbangkan dari pihak sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan langsung dijawab oleh Miss Norce. Norce, unmute dulu. Kepada Miss Norce dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Norce, unmute dulu, Norce. Mohon maaf, suaranya Miss Norce belum kedengaran ini. Oke. Barangkali saya jawab ya pertanyaan dari. Iya, saya kira pertanyaan ini lebih cocok kalau Ibu Mimi sebagai kepala sekolah yang menjawab. Oke, saya jawab pertanyaannya ya. Untuk di TK, kalau dari pemberitahuan dari Menteri memang Januari itu sudah buka. Ya, Menteri Pendidikan mengizinkan per Januari atau semester depan sekolah itu sudah buka dengan diatur ya, diatur oleh oleh pihak sekolah untuk datangnya tidak banyak seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang di Ebenezer, jadwal kita untuk Januari itu belum diperlakukan untuk TK ya. Kalau di jadwal yang sudah kita atur dari tahun lalu, itu kita baru buka belajar di sekolah atau offline
itu per Mei 2020. Ya, jadi awal semester depan mungkin kita akan evaluasi dan melihat bagaimana keadaan, kondisi pandemi ini, dan kita baru akan buka untuk TK secara khusus Mei 2020. Nah, itu pun ketika Mei 2021, Kang. Itu pun kita tidak akan langsung memasukkan semua anak. Itu akan diatur bagaimana pengaturannya supaya anak-anak itu dijadwal nanti siapa yang akan masuk, berapa anak yang akan masuk di dalam satu kelas, begitu. Itu akan ada jadwalnya. Nah, itu pasti akan ada perubahan juga untuk seperti biasa jam belajar dari jam 8 sampai jam kalau kelas TKB itu sampai jam setengah 12, jam 11, setengah 12 ya. Nah, nanti kalau dia digilir, nanti kita akan susun jadwal mungkin satu hari ada 2 kali pertemuan, seperti itu Ibu. Jadi memang belum. Nah, nanti kita evaluasi, kita akan lihat di awal-awal semester. Jadi bulan Januari, Februari itu masih online, Bu. Begitu Mama Felicia. Mungkin ada yang lain lagi? Terima kasih, Miss. Sudah sangat jelas. Oke. Oke, demikian Mama Feli sudah dijawab langsung oleh Miss Mimi untuk pertanyaannya. Dan Miss Golda akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Dan sepertinya pertanyaan ini sudah dijawab tadi ya oleh Miss Mimi, tapi tidak apa-apa, Miss Golda bacakan lagi. Ini dari A3, kelas A3, mamanya orang tuanya Ben. Apakah mungkin bagi anak-anak untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan pembagian jadwal dan pembagian jumlah murid dalam satu kali pertemuan berkala, tentunya dengan sepertinya pertanyaan dari orang tua Ben sudah dijawab langsung oleh Miss Mimi ya. Dan ini ada pertanyaan dari kelas KB, orang tuanya Vio. Miss, selamat siang. Ini dari orang tua Vio, kelas PAUD. Apakah bisa ada pengurangan kembali SPP siswa? Karena walaupun siswa punya guru secara online, tapi yang menjadi guru anak secara langsung ialah orang tua. Maka berbagai alat harus disiapkan, tidak lagi dari sekolah, tapi dari orang tua. Mohon tunjuknya. Demikian, terima kasih. Dan untuk pertanyaan ini, disilakan dijawab oleh Miss Mimila secara langsung ya. Kalau pengurangan sih sampai hari bulan ini masih ada ya Bu, masih ada pengurangan 75.000 asal bayarnya di bulan tersebut. Kalau sudah lewat bulan berjalan itu tidak berlaku pengurangannya. Kalau yang maksudnya Ibu sudah dikurang, pengurangannya itu masih diusulkan untuk dikurang lagi. Nah, itu nanti kita akan sampaikan kepada yayasan atau di kantor pusat atas masukan dan usulan dari mamanya Vio. Kalau itu yang dimaksud begitu. Karena setahu saya sampai bulan November masih ada pengurangan. Dan kalau Bapak Ibu membayarnya via M-Banking itu SPP yang sudah dikurang itu Bu. Tapi kalau Bapak Ibu bayarnya itu via ATM itu ada pilihannya di belakangnya itu ada kodenya kalau saya tidak salah itu ya. Kalau bulan ini masih ada pengurangan 75. Kalau demikian ya, mungkin ada lagi. Ada masukan-masukan. Terima kasih Miss Mimi. Ada masukan tadi dari Mama Isaya. Setuju anak-anak masuk sekolah dengan catatan tetap jalani protap. Nah, kita tetap akan melakukannya itu di bulan Mei ya.
karena itu jadwal yang diberikan, kecuali nanti lihat evaluasi Januari Februari seperti apa. Kalau dari pihak yayasan mengizinkan, itu baru kita akan bikin jadwal ya. Yang bulan Mei pun itu tetap akan dijadwal, tidak sekaligus langsung semua anak masuk. Oke. Demikian jawaban dari Miss Mimi. Ada masukan ini juga dari mamanya Matthew. Anak-anak udah bosan. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan saat ini adalah kunjungan, Bapak Ibu ya. Jadi guru-guru juga untuk bisa lebih kenal ke anak-anak dan juga bisa mendoakan anak-anak. Kita ada jadwal kunjungan guru kelas satu-satu datang ke rumah anak-anak. Jadwal kunjungan kita ada di hari Selasa dan hari Kamis. Terima kasih buat masukan dari Mama Matthew. Nanti kita pertimbangkan. Oke, yang link ya. Saya baca saja, Miss Golda. Yang link evaluasi guru. Iya, silakan Miss. Itu sih evaluasinya memang buat online ya sebenarnya, Bu. Sulitnya nanti di mana nanti boleh Ibu. Ini Matthew ya, Mama orang tua Matthew A2. Nanti boleh tolong di bagian mana yang mengalami rasa sulit, nanti tolong dikasih tahu ke guru kelas atau boleh japri saya. Oke. Ini ada masukan ya. Nanti kita catat masukannya. Terima kasih Mama Kathleen. Oke. Ada masukan dari Mama Kathleen, kunjungan guru kelas di rumah anak-anak, kalau boleh ditambah waktu kunjungannya, bukan hanya tatap muka saja, tapi ada kegiatan mengajar anak-anak. Oke, thank you. Nanti kita coba atur untuk semester depan ya, Ibu. Karena ini sudah November, jadi yang bisa kita lakukan yang saat ini dulu. Dari Mama Matthew, B6 sejauh ini, B6 luar biasa, kreatif dalam mengajar. Thank you untuk apresiasinya Ibu. Saya setuju untuk adanya jadwal kunjungan guru dan sekalian ada kegiatan mengajar. Oke, terima kasih masukannya Bapak Ibu, orang tua. Jika ada masukan lagi, kami sangat berharap masukan dari Bapak Ibu nanti kita diskusikan dengan guru-guru supaya anak-anak juga, pelayanan kita kepada anak-anak boleh lebih maksimal. Oke. Oke, ini ada, tunggu saya baca lagi ya. Ini ada apresiasi dari A2 ya. Orang tua A2, gurunya kata top. Oke. Kalau tiap awal semester per 3 bulan, oke. Kita biasanya memberikannya selama ini 1 bulan 1 kali ya, Bu. Nanti kita coba kita pertimbangkan. Oke. Miss Golda. Terima kasih untuk semua apresiasi dari orang tua, pujiannya buat guru-guru dan juga masukan buat kami untuk supaya TK Eben lebih baik dan anak-anak bisa dilayani dengan maksimal. Thank you Miss Golda. Mungkin dari Norce ada tambahan? Sudah. Saya juga bersyukur memiliki orang tua yang indah sekali, menciptakan hubungan baik dengan guru-guru, sehingga guru-guru ada dorongan untuk lebih semangat lagi untuk mengajar karena orang tua punya
punya hubungan yang baik dengan mereka. Untuk itu terima kasih banyak. Masih belum tahu ya. Ada yang bertanya ini, apakah kalau masuk sekolah anak-anak wajib harus di swab atau rapid test? Itu jadi masukan buat kita ya, mamanya Gwen. Ini ada pujian dari orang tua saya. Oke, thank you. Thank you ya, Papa Mama untuk apresiasinya. Silakan Miss Golda. Oke, iya. terima kasih. Silakan Miss Mimi. Mumpung saya yang saat ini bicara, sekaligus saya akan umumkan saja. Jadi bagian pengumuman saya sudah mau sampaikan. Kegiatan anak-anak hanya sampai tanggal 4 Desember ya, Bapak Mama. Kegiatan pembelajaran sampai 4 Desember. Tanggal 7 sudah tidak ada pembelajaran seperti surat yang sudah disampaikan, tetapi di minggu itu ada gladi kotor dan gladi bersih untuk kegiatan Natal. Nah, gladi kotor, gladi bersih itu secara Zoom. Natal kita tanggal 11 Desember secara via Zoom. Itu ada anak-anak yang mungkin sudah diminta atau sudah diadakan pemilihan oleh guru kelas untuk tampil di dalam acara itu. Jadi tanggal gladi bersih, gladi kotornya itu hanya diikuti oleh anak-anak yang akan tampil. Ada di jadwal surat yang waktu lalu sudah dikirim. Dan terima raport itu nanti tanggal 16. Pada waktu terima raport itu, kalau lalu-lalu kita memberikan raport secara soft copy kepada orang tua, tapi kali ini ada guru-guru sudah jadwal, jadi ada pertemuan orang tua dengan guru. Guru akan memberikan raportnya, memberikan penjelasan perkembangan anaknya, karena ini online, jadi orang tua juga tahu bagaimana perkembangan anaknya belajar di rumah. Jadi guru-guru akan share dari sisi penilaian atau sisi evaluasi yang guru-guru lihat. Jadi akan menjadi satu tambahan juga buat orang tua, karena orang tua juga mengajarkan anak-anak di rumah. Kami sungguh sangat bersyukur karena yang jadi guru bukan cuma kami yang di sekolah. Kemarin kita mengadakan Hari Guru. Ucapan itu sebenarnya juga untuk orang tua. Selamat Hari Guru buat orang tua yang menjadi guru dadakan, begitu ya, karena pandemi ini. Kami sangat-sangat bersyukur karena di TK orang tuanya begitu kreatif, orang tuanya semangat begitu mau mengajar anak-anaknya begitu, karena lihat orang tuanya semangat, kita juga guru-guru ikut jadi bersemangat mau memberikan yang terbaik untuk perkembangan anak-anak kita. Jadi seperti itu. Kita terima raport tanggal 16. Jadwalnya nanti dibagi di kelas masing-masing, jadwal pertemuan guru dengan orang tua. Jadi satu anak akan ketemu dengan dua guru di dalam kelas sesuai jadwal yang sudah disusun oleh guru kelas. Setelah itu libur dan baru akan masuk Januari. Ya, saya lupa tanggal masuknya tanggal berapa. Nah, kita akan masuk di Januari kalau tidak salah minggu kedua. Ya, itu saja pengumuman sekaligus pengumuman dari saya. Oke, terima kasih Miss Mimi. Ya. Terima kasih juga untuk semua pertanyaan, bahkan pujian dari orang tua untuk kami guru-guru. Diucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah pemaparan materi oleh Miss Norce dan Jawab sudah selesai. Kita mengambil kesimpulan untuk materi ini bahwa salah satu yang menyebabkan stres pada masa pandemik ini adalah keaturan dan bagaimana kita menghadapi fakta yang tidak bisa kita hindari di masa new normal adalah kita perlu memiliki perubahan gaya hidup, olahraga secara teratur, tidur yang cukup,
jam tidur dan jam bangun teratur, jam makan teratur. Jangan lupa untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan. Kita perlu memiliki tujuan hidup yang memuliakan Tuhan dengan positif dan memulai pagi dengan bersandar kepada Tuhan. Seperti dalam Matius 11 ayat 28, yaitu maka kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Bahkan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kuatmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan biar kita memiliki waktu untuk berdoa bersama anak-anak. Demikian untuk ayat-ayat Alkitab yang sudah menguatkan kita semua. Dan kami atas nama orang tua, guru, dan pimpinan mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Evangelis Miss Norce Tilar Oro. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Miss Norce dan semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa dan memberkati banyak orang. Sekali lagi diucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan masuk dalam, sepertinya penyampaian sudah sekaligus tadi ya dari Miss Mimi, dan saat ini kita akan masuk untuk acara ucapan terima kasih yang nanti dibawakan oleh yang kami sebut dengan kasih Miss Mimi selaku Kepala Sekolah Unit TK Kristen Ebenezer. Kepada Miss Mimi, dipersilakan. Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan juga. Terima kasih buat semua orang tua untuk kerjasamanya, untuk dukungannya. Bapak Ibu, seperti tadi penginjil Norce ada bilang doa di pagi hari. Kami itu setiap pagi sebelum melakukan semua kegiatan di pagi hari, jam 7 kami sudah ada di hadapan laptop. Kami ibadah bersama dan itu menjadi kekuatan buat kami untuk menjalani hari-hari sepanjang hari itu, ya. Jadi kami berharap Bapak Ibu juga bersama anak-anak juga boleh melakukan bersama untuk mengandalkan Tuhan di dalam kita menghadapi segala situasi, terutama pandemi ini. Belum tahu kapannya, tapi kita terus berharap kepada Tuhan. Kemudian terima kasih juga buat Cinorce yang paling senior di antara kami semua, guru-guru di TK. Karena itu kami belajar banyak dari kebijaksanaannya Cinorce. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan buat Cinorce. Terus dampingin orang-orang yang masih muda-muda ini. Itu saja. Terima kasih semua orang tua, tante-tante, om, opa, oma yang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terima kasih sudah menjadi tim kerja yang baik bersama kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Disampaikan terima kasih kepada Miss Mimi, dan saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian parenting group pada saat ini, dan kita akan ditutup dengan doa, dan doa yang nantinya akan dipimpin oleh Miss Teli, dan sebelum itu kita akan menyanyikan pujian tuntun Aman Allah yang nanti akan di-share oleh host. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Son
Bapak Ibu sekalian, dalam doa tutup, dan kepada Miss Teli Oke, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baiklah kita akan tutup acara parenting group pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana pada siang hari ini kami sudah melaksanakan acara parenting group. Tuhan Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan kehadiran dari Bapak Ibu untuk mengikuti acara parenting group pada pagi hari ini, biarlah itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur pula Tuhan di mana pada hari ini kami boleh dibekali lagi dengan ilmu yang begitu indah dari Miss Norce. Biarlah apa yang kami sudah dengar dari materi tadi oleh Miss Norce itu boleh mengubah, boleh merubah gaya hidup kita sebagai orang tua di dalam kami mendidik anak-anak di masa pandemi ini. Tuhan Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau mampukan kami sebagai orang tua yang selalu mendampingi anak-anak belajar di rumah. Biarlah Tuhan tolong berikan selalu orang tua kesabaran, ketabahan, sukacita untuk mendampingi anak-anak waktu anak-anak belajar. Dan Tuhan tolong juga bagi setiap anak-anak, biar Tuhan ajar anak-anak didik kami agar mereka boleh taat juga kepada orang tua di waktu melaksanakan kegiatan pembelajaran online ini. Bapa di dalam surga, mau berdoa juga buat Evangelis Miss Norce yang sudah menyampaikan materi. Kiranya Tuhan memberkati Miss Norce, lebih Tuhan di setiap tanggung jawabnya, pekerjaannya, Tuhan selalu memberkati juga keluarga dari Miss Norce. Juga ya Tuhan memberkati setiap keluarga dari orang tua murid Taman Kanak-kanak Ebenezer. Terima kasih Tuhan, begitu juga kami guru-guru, kiranya Tuhan selalu memberkati. Biar Tuhan selalu menyertai akan keberadaan kehidupan kami. Tuhan jaga pelihara kami semua, jauhkan kami dari segala rupa-rupa mara bahaya, celaka maut, terlebih Tuhan virus-virus yang ada saat ini, agar Tuhan terhindar dari kehidupan kami dan kami selalu berada dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. kepada Miss Teli diucapkan banyak terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, kita datang pada acara yang paling terakhir, yaitu sesi foto bersama. Dan disilakan kepada yang akan bertugas untuk mengambil foto. Silakan Bapak Ibu untuk senyum di depan kamera. Miss Lina yang ambil foto. Silakan Miss Lina. Ayo semua senyum. Ada 4 slide, ditahan ya senyumnya. Slide pertama tetap senyum, smile. Oke, sabar ya Bapak Ibu, tahan lagi senyumnya. Ya, smile. Ya, masih ada lagi, tetap senyum semuanya. Ya, smile. Ya, terakhir sekali, tetap senyum. Oke, terima kasih. Terima kasih Miss Lina. Semuanya. Bapak Ibu orang tua. Guru-guru. Halo Miss. Terima kasih. Halo baby. Aduh, Terima kasih semuanya. Hadirnya si Matthew. Halo Apa Miss itu? Jane. Hai. Terima kasih, Miss. Oh, ini rambutnya Happy bye 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 bye. Hai. Louis. Bye 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 bye. Hai Glory. Terima kasih Miss. Dadah.